pesantren membekali attitude. Alangkah indahnya kalau ditanam dalam. Jadi anak-anak kita keluar tidak karena dari pondok mana, tapi buah dari pondok itu yang muncul. Mohon izin, terima kasih kunjungannya ke IBS, Ya. Islamic Boarding School Padepokan Kiai Mudrika Kembang Kuning. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, Pak Sulhadi, posisi di UNES sebagai apa? Ya, kalau di UNES resminya, saya itu dapodik saya di Pasca. Di Pasca S2 Sarjana. Pendidikan Fisika Pasca. Kalau boleh enggak saya tanya keahlian Bapak? Oke, saya sekarang itu ditambahin pekerjaan menjadi kalai fisika, tetapi latar belakang sekolah saya adalah sains kaca. Jadi ilmu kaca, gitu kan. Jadi lebih pada sains material, jadi ke sana gitu. Tapi sehari-hari mau nggak mau, karena saya dosen juga, S1 saya pendidikan. Pendidikan fisika. Maka mestinya saya itu jadi guru fisika SMA, SMP. Cuman ketika melanjutkan ke S2? S2 ke ITB, S1 pendidikan fisika IKIP Semarang dulu. Saya itu alumni IKIP Semarang. Masih IKIP, belum UNES. Yang kedua S2 di ITB di Kristal. Di bawah Prof. Sukirno dan Prof. Barmawi. Terus S3 di Malaysia fisik, ya di kaca itu. Di kaca juga? Di kaca, di ilmu kaca itu. Berarti sudah mendarah daging ya fisika, Pak ya? Ya, sekecil yang saya tahu, fisika bagi saya adalah ya yang harus bisa menuntun hidup saya. Kira-kira menurut pandangan Bapak terkait dengan konsep agama dan sains, hubungannya dengan fisika kira-kira sampai sejauh mana? Ya, sebenarnya bukan hubungan, karena fisika kan bagian dari Al-Quran. Fisika bagian dari Al-Quran? Dari agama. Kalau yang saya yakini begitu. Karena kalau kita percaya bahwa Quran itu sumber dari segala sumber ilmu, maka ilmu apapun harusnya ke sana. Nah, permasalahannya adalah banyak teman-teman di sekolah, kenapa akhirnya membuat fisika itu susah? Berhenti di matematis, bukan berhenti di konsep fisikanya. Apalagi konsep menyelesaikan masalah hidupnya. Nah, fisika menjadi jauh dari kehidupan anak-anak, kehidupan masyarakat, karena tadi kita belajar misalnya trigonometri di matematika. Di masyarakat itu apa sih? Yang penting kan tahu uang saja. Karena nggak tahu manfaatnya tadi. Nggak mampu mengimplementasikan dalam kehidupan. Betul. Berarti boleh nggak saya menyimpulkan bahwa agama itu sains itu agama? Harus. Tidak boleh terpisah. Artinya bahwa ilmu itu memang ya satu. Agama ya sains ya agama. Menurut pandangan Bapak ke depan, lembaga pendidikan itu seharusnya seperti apa, Pak? Ya, seharusnya begini. Jelas ya, agama jelas, tuntunannya jelas, muaranya jelas. Tapi bagaimana aplikasi dari agama itu atau implikasi dari anak-anak yang belajar agama ini, santri belajar agama ini, juga dia bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya. Misalnya yang di sawah misalnya. Ada tanaman yang kok tidak berbuah, maka dia harus kembalinya ke atas, ditarik. Di Quran ada nggak turunan dari yang menjelaskan itu? Kalau di Quran nggak ada nggak turunan di bawahnya? Hadis misalnya. Ada nggak di beberapa ulama sepuh yang menyampaikan itu? Atau mungkin okelah kita sedikit flashback ke keilmuan seperti Al-Kindi, Ibnu Sina dan sebagainya itu. Khawarizmi. Itu yang tadi membumikan, lebih pas menafsirkan ya Quran melalui ilmu beliau. Nah, kalau enggak, maka kita harus, kalau ini zamannya berubah, maka santri ini juga harus bisa mengkonsepkan lagi tentang kehidupan yang sekarang. Bagaimana jika ada pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki SDM, tidak punya alat, tidak punya laboratorium untuk menguji segala sesuatu yang ada di hadapan kita, bukan membuktikan agama, tetapi menguatkan keimanan. Bagaimana jika tidak punya SDM, tapi juga tidak punya peralatan untuk mengukur? Iya, itu kan naluriah. Naluriah itu begini. Ini yang sering saya sampaikan ke mahasiswa saya. Di saat gelap, di saat mata kita tidak bisa melihat, maka tangan pasti meraba. Sampai akhirnya menemukan
pintu gedung misalnya untuk keluar. Kalau kita masih memaksakan mata kita melihat, ini gelap kok. Ya pesantren atau lembaga manapun kalau nggak punya ini, ya harus gunakan yang lain. Kan nggak boleh berhenti. Pada saat tadi gelap, mata jelas nggak bisa melihat mata ini, nggak ada bantuan cahaya. Maka ya tangan meraba atau kaki mencari apa dan sebagainya. Ini pada akhirnya ditemukan sebuah sumber cahaya, buka pintu. Akhirnya mata bisa difungsikan. Nah, bisa nggak ini lembaga yang tadi notabene tidak punya alat dan sebagainya, tool, fasilitas yang ada nggak mumpuni, bisa nggak di kehidupan dia? Bisa juga dengan empiris. Ini terpaksa sekali, tidak punya jaringan dengan lab sana, lab mana-mana. Dengan empiris, apa? Ya trial and error. Ini ilmu lama. Artinya mencoba gagal, terus nggak boleh berhenti. Bisa nggak begitu? Misalnya di sebuah lembaga telur misalnya, ada gimana supaya telur ini nggak monoton digoreng. Kayaknya kok di sana ada pernah buat telur asin ya. Sekarang bisa ke YouTube dan sebagainya untuk belajar itu, gitu kan. Nah, justru bagaimana lembaga ini memberi fasilitas kepada santrinya untuk membuka mindset, tidak terkungkung di keterbatasan yang ada. Artinya telur itu bukan hanya digoreng gitu, betul. Tetapi telur itu juga bisa direbus. Benar. Atau bahkan digorengnya pakai sinar matahari. Betul. Dan seterusnya. Yang selanjutnya, saya minta saran Pak terkait dengan lembaga kami BS Padepokan Kiai Mudrikah ini kira-kira, karena Bapak sudah banyak mengetahui tentang kami, bahwa kami itu mau concern di agama dan sains. Kami lebur jadi satu dengan kurikulum muwahhid. Kira-kira saran Bapak ke kami, ke lembaga kami apa? Sebenarnya lebih ke semua pesantren ya, sebetulnya gitu. Jadi harapan kami yang di luar dunia pesantren itu kan. Jadi pesantren membekali attitude, membekali konsep, dan itu alangkah indahnya kalau ditanam dalam. Jadi anak-anak kita keluar tidak karena dari pondok mana, tapi buah dari pondok itu yang muncul. Jadi kalau saya mengistilahkan atau bahwa akar itu nggak boleh kelihatan. Akar saja pasti dalam kalau pohonnya kuat. Kalau ada buah yang manis, itu pasti akarnya kuat. Kalau tanpa akar kuat, jangan tumbang. Dan tidak kelihatan, akar itu udah tidak harus nggak kelihatan. Jadi menurut saya, bagi saya agama nggak boleh kelihatan. Artinya nggak boleh kelihatan itu, jangan sampai santri menonjolkan, saya loh dari pondok ini, saya loh hafal Quran. Tapi harus kuat. Harus kuat di dalam. Biar berbuah. Biar berbuah. Dan dinikmati banyak orang. Betul. Kalau berbuah. Apalagi kalau sampai konsep dinikmati banyak orang, sampai barokah maksudnya itu. Iya. Kalau nggak berbuah toh juga belum sampai, belum. Buat apa berbuah tapi nggak bisa dimakan? Anfa'uhum linnasnya belum muncul ya. Kalau mau sampai ke sana gitu kan. Tapi saya belum sampai ke situ kalau bicara kepada teman-teman santri. Gitu kan. Tapi yang paling penting kan akarnya harus kuat. Ketika akar kuat maka akan berbuah. Betul. Ketika berbuah burung pun juga akan menikmati. Betul. Apalagi manusia kan seperti itu. Akar kuat itu ada dua asumsi. Satu dalam ataukah satu menyebar. Nah ini monggo pesantren mau milih yang mana? Apa yang mendalam? Apa yang mendalam atau yang menyebar? Yang ini terakhir akan menjadikan buah berbeda. Kalau yang dalam berarti itu pesantren punya konsep, akarnya harus mendalam sehingga pohon ini jenis pohonnya adalah jenis ini, betul. Bisa jenis A. Kalau akarnya adalah melebar, maka pohon ini jenisnya adalah jenis B misalnya. Betul. Itu tergantung karakteristik pesantren itu. Dan kiainya kan siap, begitu. Betul. Yang terakhir, mohon motivasi. Motivasi untuk santri, untuk semua pengelola. Kalau perlu kalamnya kalam fisika. Oke, begini. Di fisika itu ada konsep di termodinamika, itu ada efisiensi. Efisiensi sebuah mesin ini termasuk diri kita, termasuk kehidupan kita, itu ada hukum kedua termodinamika, namanya hukum kekekalan energi. Kalor sama dengan energi dalam plus usaha. Dirumuskan di fisika itu minus dW, usaha yang keluar. Jadi
Dan efisiensi diukur dari dW per Ki, kalor. Jadi kemanfaatan seorang itu diukur dari efisiensinya. Seseorang yang punya uang 1.000, dia niki, kalor, kok dia keluarkan untuk kemaslahatan 500, itu 50%. Tetapi seseorang yang punya uang 10 juta, dia keluarkan 2 juta. Kelihatannya 2 juta dengan 500, tapi 2 juta itu hanya 20%. Dari total. Dari total. Makanya lebih, kemanfaatannya lebih besar yang tadi, pada dirinya dan pada orang lain. Jadi bagaimana totalitas santri itu berjuanglah dengan diri kita yang masih di dalam ini, maka yang keluar akan dilihat sendiri. Itu di fisika begitu. Jadi efisiensi, tapi juga di fisika sudah ada rambu-rambu, tidak mungkin efisiensi dengan satu. Jadi juga tidak mungkin seseorang punya uang 1.000, 10.000-nya diamalkan. Itu juga bukan fisika lagi, bukan kehidupan itu, bukan alam manusia itu sudah. Kan? Di alam kita itu ya tadi memperbesar efisiensi. Bagaimana yang kita miliki ini sebanyak-banyaknya bisa kita keluarkan untuk kemaslahatan. Ada pesan yang lain untuk saya terutama pribadi? Nyun sewu, yai gitu kan. Saya lebih berpikir begini, alangkah indahnya kalau lembaga ini bisa lebih banyak menerima santri. Itu yang paling berat. Karena masa mau belajar baik nggak boleh. Masa mau belajar yang benar tidak diberi fasilitas. Itu pikiran normal loh ya, pikiran normal. Ya. Kami punya harapan besar bahwa semua komponen masyarakat yang punya hak untuk belajar boleh belajar di tempat ini dengan fasilitas yang sama, dengan tempat tidur yang sama, dengan biaya terjangkau. Ini yang paling penting yang perlu digarisbawahi memang di bawah, dengan biaya terjangkau, dengan fasilitas memadai. Tetapi apa daya, kami baru berjalan 4 tahun, asrama putra saja yang untuk tahun 2026 belum tersedia. Kami maunya menerima sebanyak mungkin. Kalau fasilitas asrama saja lengkap, maka kami akan berani menerima itu. Tetapi bagi kami, jika mungkin lembaga lain juga mau membantu kami menerima tanpa mempertimbangkan strata ekonomi dengan fasilitas yang memadai, saya sangat berbahagia. Karena ada di Bandung, tapi kemarin ada tamu dari Bandung juga mau mengadopsi model bayaran murah dengan fasilitas insya Allah lengkap. Kemudian di Malang juga ada yang kayak begitu. Saya sangat bahagia kayak begitu. Sehingga yang semula tertumpu di tempat ini mau daftar tertumpu di tempat ini, karena SD kelas 2 sudah ada yang daftar di sini. SD kelas 2 sudah ada yang daftar, SD kelas 3 sudah ada yang daftar. Bagi kami, memang kami tidak mau menolak sebetulnya, Ya. Pak. Tapi apa daya? Kira-kira menurut pandangan fisika ini kayak begini nih seperti apa nih? Ya, yang benar ini begitu. hukum apa gitu loh? Ya, pengimbasan begitu. Nah, Jadi itu di fisika kan begini. Ada konsep yang ini menarik, banyak digunakan di luar, di teman-teman di lembaga lain, di pemerintahan dan sebagainya. Kalau kita punya segelas air dingin, kita masukkan sirup, maka sirup itu akan masuk ke dalam dan mengendap di bawah. Tapi kalau air panas, kita masukkan sirup 1 tetes, maka akan menyebar dia. Maka monggo lembaga ini memanasi lingkungan. sehingga bisa menyebar. Betul. Jadi memudahkan tinta atau sirup tadi pada saat panjenengan teteskan terus menyebar. Bagaimana cara memanasi itu? Ya tadi, dalam tanda petik bahwa goal anak-anak, branding anak-anak harus semakin kuat. Sehingga orang akan datang, mungkin panjenengan tidak punya waktu untuk manasi, tapi dengan kedatangan mereka akan terpanasi sendiri. Itu fisika. Artinya sekarang masih membeku ya Pak ya? Bukan membeku, masyarakat kan masih dengan asumsi masing-masing. Dengan bingkai modern, dengan bingkai
apalah terpadu dengan bingkai masing-masing. Dengan nama-nama tertentu ya. Dengan nama-nama tertentu. Branding, Ini kan tadi apakah benar bingkai itu sudah visinya benar seperti yang dibingkaikan, ataukah sekedar branding bingkai saja? Ini mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat dengan lembaga-lembaga yang bingkai-bingkai seperti itu. Bahkan beberapa lembaga modern hanya dilihat dari mahalnya biaya. Iya. Saya loh sebagai orang tua mampu nyekolahkan di situ. Ini menjadi tantangan ya. Tantangan. Ada orang tua yang seolah-olah kalau sekolah murah itu kok anakmu di situ. Saya loh mampu di sana dengan biaya sekian. Dan itu yang saya tidak mau. Dan itu saya katakan bahwa seperti itu adalah kekerasan simbolik. Ternyata yang menciptakan kekerasan simbolik itu adalah pandangan saya, lembaga pendidikan yang memasang tarif internasional. Ya, karena memang ada branding begitu. Ya. Ada branding kalau kita nggak mahal nggak ada yang datang. Karena justru dengan mahal kita itu orang nggak datang. Malah saya mikirnya kok beda. Ini sini orang-orang berdatangan karena murah. Itu sebagian. Menurut saya bukan murahnya ya. Tapi sekarang ini kok di level di strata tertentu murah mahal itu bukan sebuah ukuran lagi sekarang. Tapi bagaimana produk yang ada. Jadi itu bisa dilihat dari misalnya santri pulang atau pasambangan. Anak saya ada perubahan nggak 1 bulan di sini? Itu yang akhirnya menjadi iklan gratis, branding gratis pada saat itu. Akhirnya itu yang keluar, dia akan ngomong sama saudaranya, ngomong sama tetangganya, sama kenalannya. Di sana loh anakku jadi baik. Jadi bukan murah atau mahalnya. Tetapi yang ada pada saat orang tua mencari sekolahan mahal karena ini kelas saya, ini yang masalah. Tapi kembali lagi tadi bahwa saya berharap ya lembaga-lembaga seperti ini bisa menyebar, memberikan imbas. Karena tadi dengan prestasi yang muncul bukan karena agamanya, tapi karena prestasi-prestasi yang dipandang umum. Ya. Kalau juara agama misalnya, ya wajarlah memang belajar itu kok. Ya. Tapi bagaimana Pak Sain, bagaimana Olimpiade dan sebagainya, ISE dan sebagainya gitu kan, tulisan-tulisannya yang muncul. Mungkin kalau dari sini muncul santri yang nulis di media-media mainstream kayak Jawa Pos, Kompas dan sebagainya gitu kan. Kenapa tidak gitu kan? Itu loh santrinya aja begitu, apalagi yainya. Nah itu. Ya. Jadi sebenarnya konsepnya kan bagaimana mendorong anak-anak kita sehingga kebesaran anak itu justru membesarkan orang tuanya. Membanggakan ya. Membanggakan. Dan kebetulan kami sampai tahun keempat ini punya 174 karya santri yang sudah ber-ISBN. Amin. Dan sudah terbit. Yang masih ada di penerbit itu ada sekitar 20. Kalau yang cerita bergambar bahasa Indonesia itu ada 20 yang masih proses. Kemudian cerita bergambar yang berbahasa Inggris, kolaborasi dengan Filipina itu juga ada 8 apa 10 begitu yang masih ada di penerbit. Itu yang kami punya gitu. Nyun sewu Yai, ini salah satu pengimbasan yang mungkin bisa dilakukan. Memungkinkan nggak itu diedarkan ke pesantren-pesantren? Sangat mungkin, asalkan pesantren mau beli. Asalkan pesantren mau beli. Dan harapan saya terakhir, mudah-mudahan lembaga ini bisa berkolaborasi dengan UNES. Amin. Terkait dengan ini ada program kami One Chapter One Experiment, kemudian ada One Term, One Research, One Publication. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan UNES. Terima kasih kehadirannya di tempat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih.